Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan juga rahmat yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul dan juga mengikuti sesi presentasi hari ini secara daring. Saya juga ingin menyampaikan hormat dan juga terima kasih kepada Bu Yeti Husnul sebagai dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Bisnis Manajemen dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan menghadiri sesi presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Najwa Malika Azkera Zahra. Saya dari Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu nih, adakah dari kalian yang pernah bangun tidur kesiangan dan bilang kalau misalkan hari ini tuh bakal apes banget nih, karena dari bangun tidur aja kalian udah kesiangan. Nah, hati-hati loh, itu bisa aja jadi mindset negatif, dan itu tuh bisa menjadikan penyebab kalau misalkan ternyata hari ini tuh bener-bener kalian tuh ngerasain gagal terus, kalian ngelakuin tugas jadi susah, ataupun ngelakuin sesuatu tuh jadi susah deh pokoknya, gagal terus. Nah, itu bisa aja jadi ciri-ciri dari mindset yang negatif. Sini maksud dan tujuan saya untuk memperjelas pemahaman dan juga melihat bagaimana faktor, solusi, dan juga manfaat dari mindset positif ini. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan nih, kan sekarang kita sudah hidup di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan ya. Informasi datang tanpa henti, tuntunan makin tinggi, dan media sosial itu seringkali membuat kita membandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Nah, dalam situasi seperti ini, banyak orang merasa stres, tertekan, cemas. Lalu juga karena itu mindset positif itu sangat penting untuk saat ini agar pikiran kita itu tidak didominasi oleh mindset yang negatif. Nah, pikiran positif yang kita latih hari ini akan menentukan masa depan kita nanti. Nah, makanya pikiran positif ini bisa kita latih ya, karena bukan kemampuan dari lahir. Nah, seseorang yang memiliki growth mindset atau pola pikir yang berkembang akan lebih tahan terhadap kegagalan dan tantangan hidup, karena mereka tidak melihat kesalahan sebagai bukti kelemahan, melainkan sebagai bagian dari proses belajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mindset. Jadi, mindset ini adalah kepercayaan atau cara berpikir manusia yang dapat mempengaruhi cara pandang, perilaku, sifat seseorang dalam menghadapi situasi dalam hidup. Nah, mindset ini kan ada dua, yaitu mindset positif dan juga negatif. Di sini saya akan menjelaskan dua-duanya. Yang pertama ini mindset positif. Nah, mindset positif ini adalah cara berpikir orang yang fokus pada hal-hal baik dan optimis. Tetapi bukan berarti mindset positif ini menolak kenyataan ya. Jadi melainkan memilih untuk melihat peluang di balik masalah. Nah, sedangkan kalau mindset negatif adalah cara berpikir orang yang terlalu memikirkan hal-hal yang buruk, kegagalan, atau ketidakmungkinan. Nah, dalam situasi tersebut, perbedaan dalam cara menafsirkan peristiwa akan mempengaruhi seseorang dalam menghadapi situasinya. Selanjutnya, di sini ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada 4. Yang pertama, itu ada kepribadian. Nah, manusia itu kan mempunyai kepribadian yang berbeda-beda ya. Ada yang cenderung memiliki pola pikir yang negatif, ada juga yang positif. Nah, oleh karena itu penting untuk kita melatih diri sendiri dengan membiasakan berpikir positif agar mindset juga bisa ikut berubah. Jadi mindset itu bisa berubah karena kita misal nih, kita tuh yang dulunya jarang banget bersyukur, kita jadi bersyukur dengan hal-hal kecil. Misal kita bangun tidur, kita masih bisa bernafas, itu kita bisa jadikan mindset positif. Nah, dari situ tuh kita bisa lama-lama bersyukur dengan semua hal yang sudah terjadi. Nah, yang kedua itu ada lingkungan. Nah, lingkungan juga mempengaruhi mindset seseorang. Misalnya, seseorang ada yang bekerja di bawah tekanan, ada juga yang bekerja di lingkungan yang positif. Nah, kedua itu, perbedaan lingkungan tersebut secara tidak sadar, mereka akan terbawa suasana dan akhirnya mempengaruhi cara mereka dalam berpikir maupun bertindak. Nah, oleh karena itu, penting untuk memilih lingkungan yang baik agar mindset kita pun terbentuk menjadi positif. Lalu yang ketiga itu ada keluarga. Jadi hal ini dikarenakan keluarga itu adalah lingkungan terdekat dalam hidup kita. Nah, perbedaan kehidupan dalam berkeluarga akan mempengaruhi mindset seseorang dalam melihat masa depan maupun menghadapi masalah. Jadi kalau misalkan ada yang keluarga masa kecilnya itu mempunyai kesulitan dengan keluarga, itu cenderung mempunyai mindset yang negatif. Jadi dia tuh tidak optimis. Tapi kalau misalkan orang yang punya masa kecil yang positif, yang suportif, terus yang baik lah pokoknya,
itu tuh cenderung punyai mindset yang positif juga karena lingkungannya positif. Nah, lalu yang keempat itu ada media dan informasi. Nah, di zaman ini kita kan udah pakai teknologi ya. Nah, makanya banyak berita atau konten. Nah, dengan mengkonsumsi berita atau konten secara berlebihan akan mempengaruhi cara pandang dan berpikir kita. Seperti saat mengkonsumsi yang negatif, maka mindset kita juga akan ikut negatif. Nah, dengan begitu kita tuh harus memilah dalam mengkonsumsi berita dan konten ya. Makanya kalau misalkan secara berlebihan itu emang tidak baik. Nah, selanjutnya kita kan udah tahu nih faktor yang mempengaruhi mindset itu kayak gimana. Yang mempengaruhi mindset positif, yang mempengaruhi mindset negatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi dari menghilangkan atau mengurangi mindset yang negatif. Nah, caranya itu yang pertama mengidentifikasikan pola pikir diri sendiri. Di sini tuh kita mencari tahu nih tentang diri kita mengenai hal-hal penting dalam hidup. Lalu kita juga mencari tahu tujuan apa yang ingin dicapai sama kita sendiri. Nah, yang kedua, melihat peningkatan dalam diri. Di sini tuh kita melihat nih apa pencapaian yang ingin dicapai. Tadi kan kita udah tahu nih kalau tujuannya tuh apa yang ingin dicapai. Dari sini kita melihat nih apa yang sudah dicapai sebelumnya. Misalnya kita juga mau ada perubahan dalam hidup. Nah, kita tuh juga bisa ngelihat nih dari sini perubahan apa yang sudah dilalui. Nah, dengan begitu kita bisa meningkatkan yang dirasa perlu ditingkatkan lagi atau yang perlu dirubah lagi supaya menjadi lebih baik. Nah, lalu yang ketiga ini mempelajari kesuksesan orang lain. Di sini kita tuh mempelajari nih bagaimana orang-orang tuh bangkit dari keterpurukan. Dari situ kita bisa jadikan dia contoh atau motivasi untuk diri sendiri. Nah, lalu yang keempat, bersedia menerima kritik. Nah, kita tuh harus ngelihat nih kritik ini bukan jadi kayak yang sesuatu yang menyakiti kita, tapi untuk melihat ini menjadi saran atau feedback atau memberi peluang untuk kita tahu nih apa kekurangan atau kesalahan yang perlu kita perbaiki lagi. Nah, lalu yang kelima ini tidak takut membuat kesalahan. Jadi, kalau misalkan orang yang sudah menanamkan mindset positif, itu tidak takut untuk membuat kesalahan. Nah, kesalahan ini menjadi cara untuk kita belajar, untuk mengidentifikasi masalah sampai memperbaiki kesalahan tersebut agar menjadi lebih baik. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang solusi dari menghilangkan atau mengurangi mindset yang negatif atau cara mengembangkan mindset yang positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat apa sih yang kita dapat setelah menanamkan mindset yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu optimis. Nah, karena kita sudah menanamkan mindset yang positif, kita tuh nggak ngelihat kalau misalkan masalah itu sebagai kegagalan, masalah itu sebagai akhir dari semuanya, tapi melihat masalah itu menjadi kesempatan untuk belajar. Nah, di situ kita tidak takut gagal. Dan melihat kegagalan itu merupakan suatu proses belajar menuju kesuksesan. Lalu yang kedua itu bersyukur. Nah, dengan menanamkan mindset positif, kita tuh jadi bisa bersyukur pada hal-hal kecil. Kayak misal kita bangun tidur kesiangan, tapi hal-hal yang bisa kita syukurin itu kita tuh masih bisa bernafas, kita tuh masih bisa menjalani hidup seperti biasanya, dan juga masih bisa melihat orang-orang tersayang. Lalu yang ketiga itu bersemangat. Nah, orang-orang yang kayak mempunyai mindset yang positif itu selalu bersemangat karena dia tuh mencintai apa yang sedang dia lakukan. Energi dia itu tersalurkan kepada kegiatan yang sedang dia lakukan. Nah, lalu yang keempat itu ada afirmasi positif. Nah, di sini tuh dia tuh mengafirmasikan diri sendiri, dia tuh menghargai sesuatu hal-hal yang sudah dia lakukan, dari hal kecil sampai hal besar itu dihargai sama dia. Lalu juga dia berhenti untuk menyalahkan diri sendiri dan juga menahan emosinya. Lalu yang kelima itu tidak gampang menyerah. Orang-orang yang sudah mempunyai mindset negatif ini tidak gampang menyerah karena dia tuh kan tadi ya, dia tuh optimis. Dia tidak melihat kegagalan itu akhir dari segalanya. Dia tidak melihat masalah itu akhir dari segalanya. Makanya orang yang sudah menanamkan mindset positif ini lebih suka mencari dan fokus pada solusi setiap ada masalah. Nah, setelah itu selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi mindset positif ini merupakan fondasi penting dalam menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan perubahan cepat. Nah, cara seseorang berpikir akan menentukan bagaimana ia memandang situasi, mengambil keputusan, serta membangun masa depannya. Nah, faktor seperti kepribadian, lingkungan, keluarga, serta media yang dikonsumsi itu berperan besar dalam membentuk pola pikir seseorang.
Sehingga penting bagi kita untuk memilih lingkungan yang sehat dan informasi yang membangun. Nah, dengan mengembangkan pola pikir positif seperti optimis, bersyukur, bersemangat, lalu terbuka pada kritik, dan tidak takut melakukan kesalahan, itu seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih tangguh dan lebih siap menghadapi berbagai situasi. Nah, pada akhirnya, perubahan mindset adalah langkah awal untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih bermakna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.